Ini adalah fasilitas yang ada di Pulau Sebira, yakni rumah singgah, rumah yang menampung para tamu dari luar pulau. Dan di sebelahnya terdapat masjid, rumah untuk beribadah bagi umat muslim. Ini adalah tempat penjemuran ikan, fasilitas yang membantu perekonomian nelayan. Kemudian terdapat kafe yang bernama Kopi Senja yang menjadi salah satu sektor perekonomian juga. Gunanya untuk menghibur pula turis-turis atau tamu yang datang di Pulau Sebira. Berikut adalah kelas belajar mengajar yang menjadi prasarana pendidikan di Pulau Sebira. Selanjutnya adalah perpustakaan sekolah yang juga menjadi penunjang prasarana pendidikan. Dari beberapa bukti yang telah disampaikan dan dilampirkan tadi, marilah kita kaji lebih dalam terkait kesejahteraan sosial yang ada di Pulau Sebira dengan mewawancarai beberapa sumber setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2021, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Pada zaman ini, banyaknya masyarakat yang merasa tidak mendapatkan kesejahteraan sosial dari pemerintah. Mengapa saya mengambil pulau terpencil, yakni Pulau Sebira, yang mana pulau paling ujung di jajaran Kepulauan Seribu? Ya, untuk menjadi studi banding kesejahteraan sosial bagi masyarakat-masyarakat yang merasa tidak mendapatkan kesejahteraan sosial dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Lalu muncullah beberapa pertanyaan, yakni apakah fasilitas-fasilitas dari pemerintah telah tersalurkan ke Pulau Sebira? Dan bagaimana kondisi kesejahteraan Pulau Sebira di sana? Dengan adanya video ini bisa mensosialisasikan kepada masyarakat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya nilai sila kelima, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bisa menjadi studi banding dalam kesejahteraan sosial. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang mana implementasi di dalam Pulau Sebira itu telah terlaksana, yakni 100% penduduk Pulau Sebira beragama mayoritas Islam. Nah, pengimplementasian di dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan adanya surau atau musola atau masjid yang digunakan oleh penduduk Sebira untuk beribadah. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengimplementasian sila kedua ini pada Pulau Sebira sangatlah unik, yakni ketika di pagi hari kita menemukan nelayan ingin berlaut, kita tidak boleh menanyakan ingin kemanakah mereka, dikarenakan kenapa? Adat mereka adalah ketika mereka ditanyakan hal tersebut, maka mereka tidak akan membawakan hasil apapun dalam pelayaran mereka tersebut, dan mereka akan langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada hal tersebut kita diajarkan pengimplementasian sila kedua, yakni menjadi manusia yang beradab. Ketika ada seseorang yang terburu-buru untuk mencari nafkah atau terburu-buru dalam hal apapun, maka alangkah baiknya kita tidak memotong waktunya secara singkat maupun dalam waktu yang cukup lama. Karena ketika kita menyampaikan pertanyaan tersebut, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang menghambat perjalanan mereka. Sila yang ketiga yakni Persatuan Indonesia. Pengimplementasiannya di Pulau Sebira, yakni ketika saya dengan teman-teman sepengabdian saya datang dari berbagai daerah di Indonesia, akan tetapi disambut hangat oleh masyarakat Pulau Sebira yang merupakan warga negara Indonesia juga. Contoh selanjutnya adalah ketika saya dan teman-teman pengabdian saya ingin melaksanakan program pembersihan lingkungan dengan serentak, warga masyarakat Sebira, terutama petugas kebersihan di Pulau Sebira, melaksanakan gotong royong dengan para teman-teman pengabdian. Sila yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
diimplementasikan di dalam hal kecil di Pulau Sabira ini. Seperti saya melihat seorang guru di kelas 9 SMP mengajarkan anak-anak dengan cara berdiskusi. Lalu sang guru mempersilahkan kepada anak tersebut untuk maju ke depan dan mengerjakan soal-soal yang di depan, dan anak tersebut pun berani untuk mengerjakan soal-soal tersebut, yang artinya pendapat dia tidak tertahan oleh gurunya. Yang terakhir adalah sila kelima yang menjadi inti di dalam video ini. Sebelum saya menjelaskan, marilah kita saksikan hasil wawancara saya dengan beberapa masyarakat Pulau Sabira. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, apakah menurut Bapak distribusi atau fasilitas dari pemerintah itu sudah memenuhi kesejahteraan Pulau Sabira atau belum nih Pak? Sudah memenuhi. Tapi apakah ada kekurangan gitu Pak? Banyak. Contohnya tuh seperti apa Pak? Seperti nelayan-nelayan di sini kan masih kurang. Tapi untuk kesejahteraan sosial di Pulau Sabira ini menurut Bapak seperti apa nih Pak? Lumayan lah ya. Fasilitas listrik di sini 1 kali 24 jam ya Pak? Iya, betul. Air juga mencukupi ya Pak? Cukup. Oke. Jadi pemerintah tidak tutup mata ya Pak dari pulau terpencil seperti ini ya Pak ya? Iya. Oke Bang, yang pertama nih saya mau nanya nih, menurut Abang apa sih arti kesejahteraan sosial tuh Bang? Kesejahteraan sosial itu sejahtera rakyatnya gitu, Ya. dalam hal makanan atau kebutuhan sehari-hari. Ya. Dan untuk di Pulau Sabira ini kesejahteraan sosial itu mencukupi lah kesusahan kita tetangga yang satunya mohon maaf itu nggak makan semua di sini luas di sini 8 hektar untuk sama. Untuk distribusi sih masih standar lah, karena ada kapal nelayan dan sekarang pun ada kapal disuk dari pemerintahan. Kalau dulu itu kapal disuk Sabira ini yang paling penting gitu ya Bang? Jadi menurut Abang ini Sabira itu sudah merata gitu ya Bang? ya sudah merata, alhamdulillah sih. Kalau dulu sih emang dipandang sebelah mata karena jauh itu, jaraknya jauh, tapi sekarang alhamdulillah. Menurut Abang apa sih Bang yang kurang di Pulau Sabira nih? Untuk yang kurang di Sabira ini untuk mesin ATM ya. Ya. Mesin ATM itu kalau kita di sini kan kemungkinan 80% PJLP. Ya. Nah, sekarang 20%-nya itu nelayan. Nah, ketika PJLP ini menerima gaji, itu kita mau ambil duitnya itu susah. Ya. Jadi kadang ke Jakarta dulu bisa ambil duit. Tapi sih rencana katanya Bank DKI akan survei ke sini untuk memberikan 1 unit mesin ATM di sini. Tentunya gitu. Semoga aja sih terlaksana di tahun-tahun ini. Untuk sinyal internet di sini lancar ya Bang ya? Sinyal internet lancar, alhamdulillah sih, Simpati dan XL. Oh, untuk jaringan lain berarti belum ada ya Bang ya? Oke, dari pendapat adik-adik ini apa sih yang kurang dari Pulau Sabira? Dari adik Songkok Kuning? Fasilitas itu kayak apa sih Dek? Fasilitas kayak ruang olahraga. Ruang olahraga. Oh ya, soalnya kalau mau main bola tuh suka ini ada ya, suka hujan gitu ya. Oh, adik-adik di sini suka main bola semua. Main bola mah nggak apa-apa sebenarnya. Oh iya, adik suka semua main bola ini. Oh, saya main bola setiap sore. Kemarin sama Karangman kemarin. Oh iya, sama Karangan. Oke, asik banget dong ya, sama kakak-kakaknya. Terus udah gitu aja atau ada lagi Dek? Selain fasilitas olahraga, mungkin emang lagi gemar olahraga ya? Iya, lagi gemar. Akhir-akhir ini ya. Kan habis Olimpiade kan kemarin di Karena Tokyo. berubah di sini. Dan juga Papua bentar lagi. Adik-adik tahu nggak Indonesia itu habis menang Thomas Cup? Iya, Kita tahu. Tahu. Oke.
Bagus dah, berarti ada nih kayak keinginan dari adik-adik untuk jadi kayak seperti itu ya. Oke. Nah kalau dari adik Songkok Putih apa nih kekurangannya yang ada di Pulau Sebira? Ya, tapi kan kalau fasilitas kan udah mulai dapat, cuman itu doang sih, kayak fasilitas olahraga gitu kan. Fasilitas Kayak olahraga. lapangan tertutup. Kalau kita main Lapangan badminton tertutup. kan ya. Ya, Kita main kan badminton. Aktif di badminton juga. Terus kalau sore kan sering masuk angin tuh ke lapangan. Jadi dia tuh gak kondusif tuh koknya gitu. Oh iya ya, melayang begitu ya dia. Kalau untuk air, untuk pendidikan itu apa yang kurang deh? Kalau air mah udah sih. Mencukupi ya deh ya? Lagi kan udah ada air bersih siap diminum kan. Iya. Dulu tuh kita minta juga itu kemarin waktu itu. Gitu. Air bersih itu sama gubernur kan. Kalau itu kan gubernur kan kunjungan kerja ke sini. Jadi kita minta. Nah, dari adek yang ini yang satu lagi? Ya, kalau saya sih kurang ini kan pulau kan kita mau dikelilingi oleh batu tahu ya. Oleh apa deh, maaf? Batu tahu. Batu tahu. Iya, namanya tanggul. Oh ya, tanggul. Jadi kita tuh udah gak ada pantai, jadi kita Bosen ya deh ya? Iya, jalannya lewat tanggul doang. Oke. Sama saya sih minta gor sih. Kan kalau misalnya ya Petra kan kalau misalnya sekarang kan udah copot semua itunya jaringnya, jadi kita kalau main futsal tuh tidak boleh kenceng, jadi harus pelan, kan gak enak gitu. Takutnya bolanya cebur ke laut ya? Bukan, kan udah ada pagar, kan sekarang kan dipakai jaring. Nah jaringnya itu udah tepok, jadi ya hancur semua. Takutnya nanti kalau kita kena kenceng kena anak-anak di belakang. Oh, kena anak takutnya. Baik kaca. Iya. Baik, dari adanya video tersebut, kita telah mengetahui 80% fasilitas di Pulau Sebira telah terpenuhi. Dengan adanya sinyal internet untuk pelaksanaan daring dan lain-lain, kemudian dengan adanya rumah ibadah, kemudian dengan adanya listrik 1x24 jam dan air 1x24 jam yang membantu memenuhi dan menuntaskan kegiatan masyarakat Pulau Sebira. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang ada di Pulau Sebira ini, seperti ekonomi yang masih rendah yang mungkin akan dikembangkan oleh pihak pemerintah dengan adanya video ini, dan juga tingkat pendidikan yang masih berkembang dikarenakan sekolah satu atap yakni SD dan SMP digabung menjadi satu bangunan sekolah yang sudah lumayan lama. Kemudian tidak terdapatnya sekolah menengah atas di Pulau Sebira ini. Akan tetapi menurut pendapat wawancara dan observasi saya langsung, Pulau Sebira tidaklah menjadi pulau yang terbelakang. Pulau Sebira masih dalam pengawasan pemerintah dikarenakan adanya pengawasan oleh Bapak Lurah langsung selama 2 kali sebulan. Oleh karena itu, bahkan pulau-pulau terpencil saja masih diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana kita yang berada di tengah kota? Inilah saatnya mengubah pola pikir kita, dan inilah saatnya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara memakai fasilitas yang ada yang telah disediakan oleh pemerintah dan berfokus kepada menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan tidak memedulikan isu-isu politik yang belum jelas kebenarannya, agar menjaga ketentraman dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam sejahtera.